Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. YouTube channel yang membahas tentang kehidupan perawat Indonesia yang bekerja di Jepang. Oke teman-teman, pertama-tama aku mau mohon maaf banget karena udah kurang lebih 1 bulan aku nggak bikin video lagi, nggak upload video. Dan karena kebetulan banyak kesibukan yang lain, jadi nggak sempet buat video kayak gini terus diupload di YouTube. Sorry banget. Dan akhirnya hari ini kebetulan pas aku hari libur dan di rumah aja, jadi aku sempetin buat video yang singkat aja sih. Dan hari ini di luar sangat panas banget, jadi aku nggak keluar kemana-mana. Kebetulan, oh ya teman-teman mungkin yang ngikutin videoku atau channel YouTubeku dari awal sampai hari ini pasti tahu deh kalau di tempat tinggalku sekarang ini deket banget sama jalan raya. Nah di belakang ini jalan raya, terus di atasnya juga ada jalan tol lagi. Makanya di sini tuh berisik banget. Makanya sering banget kalau kalian lihat atau dengar pasti ada suara tuh berisik. Ada suara mobil-mobil yang lewat. Tapi kali ini aku biarin kayak gini biar teman-teman juga sambil liatin suasana kalau lagi musim panas di Jepang tuh kayak gimana. Musim panas ya kayak gini. Cerah banget sih sebenarnya. Kalau mau keluar sih nggak masalah. Cuman panas banget sampai 35 derajat. Hari ini mungkin 35 sampai 34 sampai 35 derajat. Nah, hari ini aku mau bahas hal-hal yang receh sih sebenarnya. Aku mau bahas tentang 7 kebiasaan baru setelah aku tinggal di Jepang. Oke, stay tune terus sampai habis. Kebiasaan pertama yang mengubah kebiasaan lama, sebenarnya udah jadi kebiasaan kebanyakan orang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita mandi 2 kali. Nah, kalau di Jepang, setelah aku tinggal di Jepang, aku jadi punya kebiasaan baru adalah mandi sekali sehari. Kebiasaan ini muncul setelah aku mungkin berapa bulan aja sih tinggal di Jepang, terus sampai sekarang pun aku mandi cuman sekali sehari. Bahkan nggak mandi berapa hari itu juga udah biasa sih. Walaupun di hari normal. Ingat ya, walaupun di hari normal. Jadi walaupun aku masih kerja gitu, pagi bangun itu nggak langsung mandi. Cuman sikat gigi aja, cuci muka, terus beres-beres udah selesai. Jadi aku mandinya cuman sekali di sore hari doang. Kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang orang Indonesia terus tinggal di Jepang pasti kebanyakan di antara kalian pasti mandinya cuma 1 kali sehari. Soalnya aku juga tanya teman-teman yang lain, mereka ternyata juga mandinya cuma sekali. Tapi ada juga sih yang memang udah jadi kebiasaan dari awal di Indonesia sampai sekarang, dia masih pertahanin untuk mandi 2 kali. 2 kali sehari. Yang paling berat itu kalau mandi 2 kali sehari pas waktu musim dingin, karena dingin banget. Dan kalau kita mandi banyak banget maksudnya mandi sering banget, bakalan ngabisin biaya untuk gas sama air kalau pas di musim dingin. Karena untuk menghangatkan air kita perlu gas. Nah, kayak gitu-gitu. Oke. Next, yang kedua adalah bangun lebih pagi. Ini kebiasaan baik sih sebenarnya. Bangun lebih pagi. Soalnya aku di Indonesia itu susah banget untuk bangun pagi. Bahkan aku bangun jam 7:30, jam 7. Itu udah paling pagi menurutku. Dan itu susah banget kalau di Indonesia dulu. Tapi yang sekarang malah bangunnya pagi banget, beberapa hari ini jam 5:30, 5:45 kayak gitu. Cuman di set alarmku setiap hari adalah 5:45. Aku bangunnya lebih pagi dari biasanya. Itu karena harus ada siap-siap. Banyak persiapan menuju menyambut pagi yang cerah gitu ya. Dan memang lebih enakan sih bangun lebih pagi itu. Lebih banyak hal yang, misalkan kalau aku bangun pagi, setelah bangun langsung doa dulu,
untuk mengawali hari gitu ya. Tapi sayangnya sebenarnya aku pengennya bangun pagi sempetin baca Alkitab, cuman sampai sekarang masih belum bisa karena susah ya. Baca Alkitabnya pas malam aja mau tidur. Nah, yang ketiga adalah terbiasa mencatat dan menulis. Ini mungkin jadi kebiasaan teman-teman yang tinggal di Jepang, teman-teman orang Indonesia yang tinggal di Jepang, kebiasaan baru. Karena orang Jepang memang semuanya juga, hampir semuanya mereka suka mencatat. Kalau misalkan mereka mempelajari hal yang baru atau dengar satu hal yang baru atau suatu perintah misalkan dari atasannya, dia harus punya note yang kecil gitu. Nanti dia catat di situ. Jadi aku juga punya kebiasaan itu, kalau pas lagi kerja selalu bawa note kecil seginilah. Note-nya itu terus aku catat di situ. Jadi kemana-mana aku bawa, dan itu note-nya udah sampai jelek banget, sampai lusuh gitu karena selalu ada di saku kayak gitu. Itu kebiasaan yang baik juga, yang baru aku dapetin kebiasaan itu setelah aku bekerja di Jepang juga. Oke, next yang keempat adalah terbiasa liatin perkiraan cuaca. Entah kenapa itu memang jadi kebiasaanku setelah aku tinggal di Jepang. Setiap pagi aku misalkan lagi buang air besar di kamar mandi gitu, sambil buka HP, sambil liatin perkiraan cuaca hari ini hujan apa enggak ya, terus hari ini berapa suhunya, atau ada kemungkinan taifu datang atau gimana, nanti aku ceknya dari HP. Dan itu setiap hari, dan udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan hari ini ternyata nanti jam sekian mau ada hujan, jadi aku udah siap-siap nih bawa payung atau bawa mantel, karena aku pergi ke stasiunnya aku pakai sepeda, jadi harus pakai mantel, pakai payung. Sebenarnya nggak boleh sih kalau pakai sepeda terus bawa payung gitu, harus pakai mantel. Tapi kadang-kadang karena keburu waktu, nggak cukup waktunya untuk pakai mantel, jadi aku cuman pakai payung aja kayak gitu. Oke, next yang kelima adalah kebiasaan barunya adalah jadi doyan makanan mentah. Jadi yang dulu aku misalkan di Indonesia itu nggak doyan makan telur mentah, sekarang jadi doyan makan telur mentah di sini. Terus dulu juga di Indonesia nggak pernah sama sekali makan ikan mentah kan. Tapi di Jepang ini akhirnya bisa nyicipin ikan mentah, sushi, terus sashimi kayak gitu-gitu. Akhirnya doyan juga makan makanan mentah. Bahkan pernah makan daging kuda yang mentah gitu, bashashi. Jadi ternyata enak juga jadi doyan makanan mentah, dan jadi kebiasaan juga. Kadang, tapi jarang juga sih, bukan jadi kebiasaan yang sering gitu kan. Mungkin sebulan sekali gitu, kalau misalkan pengen aja pergi ke supermarket terdekat terus beli sushi atau beli sashimi. Cuman mahal juga. Tapi ada triknya, kalau mau beli sashimi atau sushi itu belinya agak malam, biar dapat potongan harga misalkan 20%. Atau misalkan ada juga yang tempat yang misalkan jam 9 ke atas itu jadi setengah harga, misalkan jadi 500 yen bisa dapat 250 yen kayak gitu-gitu. Oke, next. Yang keenam adalah jadi kebiasaan setiap hari cukur kumis. Kenapa ada kayak gitu? Karena di Jepang kalau misalkan kita kerja di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan, mereka prefer banget tentang kebersihan. Misalkan kuku, terus kumis, terus jambang kayak gitu harus dibersihin. Nah, kebetulan memang waktu dulu masih belum ada zaman corona, kan memang kalau pas kerja harus tetap pakai masker. Cuman kalau pas lagi QK itu waktu istirahat, jam nggak kerja gitu, kan masker itu dilepas. Jadi kan kelihatan kalau misalkan kita banyak jambangnya, itu dikirain ini kurang bersih, orang ini kurang bersih deh kalau misalkan masih banyak jambangnya kayak gitu-gitu. Di Jepang itu punya kebiasaan, walaupun udah tua,
udah kakek-kakek pun, misalkan ada jambangnya yang tumbuh harus tetap dicukur. Kecuali ada beberapa orang Jepang pun memang secara mungkin keyakinan atau agama mereka yang pengen menumbuhkan jambangnya, itu juga ada sih. Nggak apa ya, nggak cuman orang Muslim aja. Di Jepang tuh ada juga ajaran yang bukan mengharuskan sih, apa ya, menyarankan untuk menumbuhkan jambang. Itu yang pernah aku dengar dari orang Jepang. Dia cerita kayak gitu. Jadi mau nggak mau setiap hari cukur kumis. Jadi pas waktu bangun pagi nggak mandi, tapi cuman sikat gigi sama cukur kumis aja, sama cuci muka, udah selesai. Itu jadi kebiasaan yang hampir setiap hari. Kenapa aku bilang hampir setiap hari? Karena kalau sekarang terus menerus pakai masker kan, jadi ya udahlah 2 hari sekali lah gitu. Kadang kalau udah kelihatan banget nih rambut-rambut kecilnya, akhirnya kumis-kumis kecilnya akhirnya aku cukur terus. Kalau dulu waktu masih belum ada zaman corona menyerang, itu setiap hari aku cukur kumis. Tapi kalau sekarang ya 2 hari sekali atau sehari sekali. Nggak tentu, kalau pas lagi pengen aja dicukur kumisnya. Oke, nah next yang ke-7 adalah kebiasaan ngumpulin resi. Ngumpulin resi itu maksudnya, resi itu bukti pembayaran ya teman-teman. Bukti pembayaran yang misalkan kita beli belanja di convenience store, misalkan di Lawson atau di Family Mart, belanja terus dapatkan resito, dapat resi bukti pembayaran. Nah itu aku kumpulin terus. Ini baru kebiasaan 4 bulan ke belakang ini, karena kebetulan aku baru punya keluarga, maksudnya membangun keluarga baru nikah tahun kemarin, dan ini puji Tuhan istri lagi hamil dan lagi mengandung. Jadi aku mau istilahnya mengetahui pendapatanku itu keluar untuk apa aja sih. Terus nanti akan aku draw ke Excel, dan nanti kelihatan yang paling banyak keluarnya kemana kayak gitu. Ini kebiasaan baik juga, dan mungkin teman-teman, aku pengen juga sharing ke teman-teman nanti di video yang selanjutnya yang akan membahas tentang finansial, keuangan rumah tangga, karena aku juga lagi mendalami dan belajar tentang finansial, tentang keuangan di keluarga gitu. Nah, misal aku mau kasih tunjuk juga sih. Jadi kayak gini, ini tas isinya resito semuanya. Jadi kayak gini nih, resito tuh yang misalkan belanjanya berapa gitu ya. Itu banyak banget di sini tuh. Ini selama 1 bulan aku kumpulin. Dan ini aku taruhnya di depan pintu masuk rumahku. Dan misalkan kita masuk itu di sebelah kiri itu ada rak sepatu, di atasnya aku taruh ini. Misalkan aku habis pulang dari kerja terus mampir belanja, aku punya resitonya, aku langsung bisa masukin ke sini. Nah, nanti ketika tutup bulan, akhir bulan aku dimasukin ke Excel. Nanti aku kasih lihat kalau ada kesempatan, aku bikin videonya juga. Karena ada 4 bulan yang udah aku masukin ke Excel dan kelihatan dari pendapatan itu, terus pengeluarannya kemana gitu. Nanti teman-teman bisa ikutin juga cara aku kayak gini, biar kalian juga lebih melek finansial, apalagi kalau misalkan kalian udah berkeluarga. Jangan sampai kalian nggak tahu kemana uangnya, habis kemana, kayak gitu. Oke. Gimana, seru juga kan ngomongin hal-hal yang receh kayak gini. Dan hari ini udah panas banget. Kebetulan di ruangan ini nggak ada AC-nya. Ruangan AC-nya cuma ada di kamar doang. Makanya udah ya. Sampai sini aja videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, dan dengan subscribe kalian bisa bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang tinggal di Jepang pun bisa dapat manfaat yang bagus dari video ini. Dan jangan ambil yang jeleknya ya teman-teman. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.